Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat berjumpa dengan sarapan, yaitu makanan yang benar-benar untuk kesehatan jiwa kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan memberi tema Immanuel, karena kita memasuki bulan Desember ya. Kita tentu mengingat satu momen, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 11 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 11 sampai 14 demikian. Ayat 10 ya, saya mulai. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, di sini di kitab Yesaya menceritakan ya, ini tentang Raja Ahaz, raja dari bangsa Yehuda, di mana dikatakan, kalau saya baca di kisah-kisah Ahaz ini, bahwa Ahaz adalah raja yang paling jahat ya. Mengapa? Karena dia melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan, yaitu dia bersandar kepada kekuatan bangsa lain ya. Dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri untuk berhala. Hatinya dicondongkan kepada berhala-berhala. Bahkan tidak demikian, rumah atau bait suci ditutup, dikunci, supaya orang-orang yang ada di Yehuda tidak datang untuk menyembah kepada Tuhan. Sedemikian kondisi di Yehuda, sedemikian sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan Ahaz ini membawa bangsanya untuk menuju kepada kehancuran. Dan datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk mengingatkan, untuk mengajak Raja Ahaz ini kembali mengingat bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib terhadap bangsa ini ya. Maksudnya Yesaya supaya Ahaz ini mendengarkan firman yang disampaikan Allah melalui dia. Tetapi apa yang kita dapat ya, bahkan Yesaya pun melalui Yesaya menawarkan satu, mintalah tanda ya. Tetapi dengan alasan aku tidak mau meminta tanda ya, nanti aku mengecewakan Allah. Tetapi kita tahu bahwa maksudnya tidak demikian, karena ya, dia sudah menjalin satu janji dengan Raja Asyur ya. Dia meminta bantuan Raja Asyur untuk menghadapi serangan-serangan musuh yang saat itu. Dalam kondisi yang demikian panik, terkepung Raja Ahaz ini ya, Yesaya mengajaknya untuk percaya kepada Allah. Tetapi tawaran itu seolah-olah diremehkan ya. Bahkan Yesaya pun menyuruh dia meminta tanda, tetapi Raja Ahaz tidak memakai kesempatan itu untuk meminta tanda dari Allah ya. Kita tahu
bahwa tanda yang dimaksud adalah dengan lahirnya anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Ya, kita tahu bahwa Immanuel adalah Allah beserta kita. Boleh juga saya artikan bebas, Allah bersama kita dan Allah dengan kita, ya. Satu janji yang indah sebetulnya, ya, bahwa di mana manusia yang berdosa, kita lihat bangsa Yehuda yang sudah menyimpang dari Allah, ya, yang sudah melakukan penyembahan berhala, diajak untuk mengenal lagi siapa Allah. Allah menawarkan janji menyertai bangsa ini, terutama dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Kita sangat-sangat membutuhkan Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah bersama dengan kita di sepanjang perjalanan hidup kita, ya. Di dalam Matius, kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23, ya. Demikian, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang ada di dalam diri Yesus, yang kita tahu kelahirannya, ya. Mengapa Allah ingin bersama-sama dengan manusia? Mengapa Allah ingin berimmanuel di dalam kehidupan manusia? Karena manusia sudah terpisah dari Allah, ya, bagaikan jurang yang lebar, yang tidak terseberangi, ya. Apa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah? Kita tahu di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang menyebabkan Allah menyembunyikan dirinya terhadap kamu itu adalah segala dosamu. Jadi manusia yang sudah benar-benar jatuh dalam dosa, Allah mau kembalikan. Yang kedua yaitu manusia tidak mampu memulihkan hubungan dengan Allah karena senantiasa diliputi rasa takut. Kita tahu, ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, manusia diliputi kegelisahan, rasa ketakutan yang sangat, ya. Untuk memulihkan hubungan dengan Allah itu sulit karena sudah ada satu rasa takut untuk mendekat kepada Allah. Tetapi karena inisiatif Allah, ya, maka Allah itu mencari, ya. Caranya bagaimana? Kita lihat di dalam Kejadian, ya, bahwa waktu Adam jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, dia menyembunyikan dirinya. Tapi apa yang dilakukan Allah? Allah mencari dan memanggil Adam dan Hawa, memanggil manusia. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ya, bahwa Allah mencari dan memanggil manusia. Lalu yang kedua, Allah ingin mendamaikan dirinya dengan manusia. Ini kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, ya. 2 Korintus 5 ayat 19, demikian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dengan lahirnya Yesus Kristus berarti Allah telah mendamaikan manusia dengan Allah. Faktanya kita tahu sekarang bahwa jika Allah beserta dengan kita, Allah berimmanuel di dalam kita, yaitu di dalam Matius 28 ayat 20b, ya. Matius 28 ayat 20b, satu amanat agung Tuhan Yesus. Saya bacakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Kristus, ya, yang dari surga mulia turun ke dunia untuk menjadi manusia, Yesus, ya, itu adalah
tujuannya menyertai kita. Ya, penyertaannya di dalam kehidupan kita itu sangat nyata, bahkan sampai pada saat hari ini. Ya, kalau kita ada sampai hari ini di masa-masa yang dipenuhi dengan tantangan, ya, ini adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan Immanuel di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dengan Immanuel, dengan Allah beserta kita, maka Dia hadir untuk memberi jaminan dan keberanian kepada kita menghadapi situasi hidup dan tantangan yang semakin tidak kecil dalam dunia ini. Lalu kehadirannya juga sebagai manusia senantiasa nyata. Dia dapat merasakan kesedihan kita, kekecewaan kita, ya, melalui hadir sebagai manusia, ya, yaitu kalau sekarang Yesus sudah di surga, tapi sebagai manusia, firman Tuhan inilah firman yang senantiasa dapat kita pelajari, kita dengarkan tiap-tiap hari. Inilah yang memberi kekuatan kepada kita. Dia adalah sumber penopang. Immanuel adalah sumber penopang yang menyokong kehidupan kita. Di saat kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, kita tidak sampai jatuh begitu dalam, ya, tetapi Dia menyokong kita, ya. Dia datang kepada siapapun, ya, tanpa pandang bulu. Immanuel itu datang kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nah, yang membuat kita, ya, Allah beserta dengan kita adalah respon kita. Bagaimana jika manusia percaya dan memberikan dirinya kepada Yesus, maka Immanuel itu ada menyertai sepanjang perjalanannya. Dan yang terakhir adalah manusia diberikan sukacita karena Immanuel itu hadir di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita tidak akan takut, karena siapa yang menopang kita, siapa yang menyertai kita, siapa yang berjalan dengan kita, kita tahu bahwa Dia kuasanya lebih besar dari apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya melalui renungan ini Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita di sepanjang perjalanan kita, kita akan merasa aman. Kita tidak perlu khawatir. Kita berserah kepada Dia, maka Dia yang memegang tangan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, amin.